kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Dewan Juri yang terhormat. Jadi di sini saya Cinta selaku pembicara satu dari tim untuk Suropati akan membahas memosi Dewan ini sepakat untuk mencabut hak politik koruptor pejabat publik seumur hidup. Adapun definisi dari hak politik adalah hak dipilih, memilih, dan juga membentuk partai politik untuk memperoleh suatu kekuasaan berlandaskan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Adapun koruptor adalah seseorang yang menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan oleh publik seperti melakukan kegiatan suap menyuap, gratifikasi, serta penggelapan dana. Adapun pejabat publik di sini adalah orang yang menduduki posisi ataupun jabatan tertentu di lembaga ataupun badan publik seperti kementerian, pemerintahan desa, dan sebagainya. Dan seumur hidup artinya tidak boleh mempunyai hak politik sampai meninggal tanpa ada keringanan apapun. Adapun latar belakang terbentuknya emosi kita kali ini adalah dikarenakan maraknya kasus korupsi di Indonesia, bahkan IPK Indonesia mencapai 37/100 yang disebabkan olehnya longgarnya regulasi pemerintahan yang memberikan hak politik ataupun bagi koruptor tersebut dan duduk serta dipilih di jabatan politik. Contohnya seperti Bupati Kudus, Hamis Rizal. Dan akhirnya ini membuat suatu karakter kenyamanan bagi koruptor tersebut dan tidak memberikan suatu efek jerah. Dan sebagai pemerintah kita harus memprioritaskan hal tersebut dan menindak tegas. Dikarenakan apabila tidak melakukan hal tersebut, maka akan terjadi krisis kepercayaan dan buruk bagi dunia perpolitikan. Dikarenakan akan adanya penurunan minat politik dan terjadi demonstrasi yang mengganggu keamanan serta pertahanan dari pemerintahan, serta terhambatnya program legislasi serta institusi pemerintahan pun tidak berfungsi. Adapun kita harus memberikan konsekuensi yuridis dan juga etis bagi para koruptor sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Namun dalam penindakan lanjutan ini terdapat pro dan kontra mengenai pencabutan hak politiknya apakah seumur hidup ataupun tidak seumur hidup atau dengan solusi lain. Di mana di tim pro mereka percaya bahwa apabila tidak melakukan hal ini seumur hidup maka tidak akan ada efek jerah secara represif dan juga preventif dan akan ada celah korupsi untuk terjadi berulang kali di Dewan Terhormat. Dan apabila melakukan mekanisme ini akan sesuai dengan keinginan rakyat itu sendiri dan akhirnya meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Namun hal tersebut akan ditentang oleh teman kita dari tim kontra di mana akan terjadinya pelanggaran HAM dan mereka percaya bahwa semua orang bisa berubah di Dewan Terhormat. Terlebih lagi korupsi adalah sebuah budaya yang struktural di mana satu legislasi saja tidak cukup dan harus dibuat atau diselesaikan dari hulu ke hilir Dewan Juri yang terhormat dengan transparansi serta restrukturisasi. Saya harap argumentasi ataupun statement yang diberikan oleh teman kita dari tim pro dan juga tim kontra dapat bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih. Kondisi hukum di Indonesia seakan kehilangan taringnya. Dilihat dari para koruptor yang tidak takut akan hukumannya dan malah mendapatkan diskon pengurangan hukuman yang mana akan berakhir pada 3 kondisi. Yang pertama, tidak ada efek jerah yang dirasakan oleh koruptor. Kedua, kerugian negara akan meningkat akibat tingkat korupsi juga meningkat. Kemudian yang ketiga, masyarakat akan kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah yang mengancam stabilitas suatu negara. Saya Niputu Putri Aprilia Wulandari Giri sebagai pembicara 2 dari tim pro sepakat dan mendukung adanya pencabutan hak politik koruptor seumur hidup yang ditujukan untuk menekan tingkat korupsi di Indonesia. Namun sebelum masuk ke ranah argumen kami lebih lanjut, kami sebagai tim pro akan memperjelas perdebatan kali ini dengan memberikan parameter, yaitu koruptor yang melakukan korupsi di atas 1 miliar rupiah untuk melimitasi perdebatan kali ini agar tidak meluas. 5 poin proposal yang menjadi solusi perdebatan kali ini. Yang pertama adalah pembuatan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai pencabutan hak politik koruptor seumur hidup. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi undang-undang. Yang ketiga adalah penandatanganan kontrak kesepakatan bagi pejabat sebelum naik ke posisi jabatannya sehingga pejabat tersebut tahu akan konsekuensi apa yang dilakukan ketika ia melakukan korupsi, maka dia harus siap mengenai hukuman pencabutan hak politik seumur hidupnya. Sehingga kekhawatiran dari tim kontra mengenai HAM koruptor tersebut telah terjawab melalui mekanisme kami ini. Apalagi dengan melihat koruptor ini telah melanggar banyak sekali HAM rakyat kecil, dan sekarang bukan saatnya kita membicarakan HAM koruptor tersebut yang tentunya merugikan negara. Bukankah begitu Dewan Juri yang terhormat? Kemudian poin keempat adalah mengenai monitoring yang tentunya dengan cara memperkuat KPK, salah satunya dengan program 1 KPK di setiap provinsi di Indonesia yang ditambah dengan pengawasan aktivis anti korupsi. Kemudian yang kelima, kami akan memberikan indikator
proposal kami ketika berhasil tentunya bisa menurunkan tingkat korupsi di Indonesia akibat efek jera yang ditimbulkan. Dua poin argumen yang memperkuat posisi kami sebagai tim pro yang menyetujui perdebatan kali ini. Yang pertama adalah cabut hak politik koruptor untuk tuntaskan masalah korupsi di Indonesia. Mengapa kami dapat mengatakan hal seperti ini? Yang pertama, kami percaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi diperlukan ada hukum yang keras bagi koruptor. Dengan pencabutan hak politik seumur hidup yang tergolong hukuman keras dan tidak bisa ditawar-tawar, mampu membawa efek jera bagi koruptor dan membawa rasa takut bagi orang-orang agar tidak melakukan tindak korupsi dan cocok sebagai langkah preventif adanya tindak korupsi di Indonesia. Yang kedua, kami melihat hukum saat ini status quo-nya itu tidak bisa menekan korupsi di Indonesia karena kita melihat fakta dari data Indonesian Corruption Watch pada tahun 2021 yang mana kerugian negara di Indonesia ini meningkat sebanyak 48% akibat adanya korupsi, yang menunjukkan adanya hukum saat ini tidak bisa menekan adanya korupsi dan dibutuhkan adanya perubahan yang tentunya mendesak saat ini. Masuk ke ranah argumentasi kami yang kedua, yaitu wajah baru pemerintah Indonesia yang bersih dari korupsi. Yang pertama, kami percaya dengan adanya pencabutan hak politik seumur hidup ini bisa memotong akses para koruptor untuk menduduki jabatannya lagi. Karena kita melihat sifat para koruptor ini akan melakukan tindakan korupsi lagi dan kita melihat faktanya banyak sekali pejabat politik saat ini yang melakukan hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Sehingga dengan adanya pemotongan akses ini akan berpengaruh terhadap pemerintahan kita, yang mana korupsi juga bisa menurun dan berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintahan kita. Mari kita analogikan dengan sebuah apel yang memiliki satu titik busuk di dalamnya. Titik busuk tersebut harus dihilangkan dari apel tersebut untuk menjaga bagian lain yang masih bagus dari kerusakan. Bukankah begitu, Dewan Juri yang terhormat? Sama halnya dengan korupsi ini. Kita harus memberantas tuntas korupsi untuk menyelamatkan negara kita. Poin komparasi yang menjadi tentunya dampak positif yang dapat kita peroleh dengan adanya mencabut hak politik ini, yang pertama tentunya menimbulkan efek jera bagi koruptor, yang kedua menekan korupsi di Indonesia yang tentunya memberikan dan memperbaiki keuangan negara yang bisa ditujukan dengan pembangunan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kita melihat pastinya masyarakat akan mempercayai pemerintah lagi, dan hal ini tidak bisa lagi tentunya dicapai ketika kita tidak mencabut hak politik dari koruptor tersebut. Sehingga implikasi kita mengenai perdebatan kali ini, tentunya korupsi Indonesia akan menurun dan menjadi negara yang dipercayai rakyatnya, negara dengan pemerintahan demokrasi yang baik. Kami sebagai tim pro bangga menyetujui mosi perdebatan kali ini dan bisa memenangkan perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Korupsi merambat karena tak diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Tim Pro mengatakan bahwa pencabutan hak politik seumur hidup hanya berlaku bagi seorang koruptor yang mengkorupsikan uang lebih dari 1 miliar. Itu artinya hukuman tersebut tak berlaku untuk semua koruptor dan justru akan berakhir sia-sia. Perkenalkan, saya Kak Saryani selaku pembicara dari tim kontra sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini. Karena hal yang penting dari perdebatan kita kali ini ialah bagaimana hukum dapat menimbulkan efek jera sehingga angka korupsi dapat kita tekan. Dengan demikian, saya mengajukan parameter challenge semua koruptor. Nominal yang dikorupsikan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Posisi saya sebagai tim kontra didukung oleh satu poin argumen saya, korupsi merambat karena tak diselesaikan dengan tuntas. Dewan Juri yang terhormat, korupsi merupakan tindakan menyimpang dari tugas atau jabatan negara demi keuntungan pribadi. Saya menyadari bahwasannya koruptor merugikan semua pihak, mulai dari negara, pemerintah yang menjadi terhambat, dan masyarakat yang dihianati. Namun jika kita telusuri lebih jauh lagi, permasalahan tentang korupsi di negara kita ini seringkali tak diselesaikan dengan baik. Kita lihat saja ada koruptor yang ditangkap, namun ia justru menyuap penegak hukum agar hukumannya diringankan. Dengan kata lain, hukum dapat dibeli. Dilihat dari data ICW, pada tahun 2019 hingga 2020, terdapat 134 terdakwa korupsi dibebaskan atau diringankan tanpa alasan yang logis. Yang berarti, kita tak hanya menyalahkan koruptor dengan mencabut hak politik mereka seumur hidup. Itu sama saja kita melanggar hak asasi mereka. Namun, penegak hukum haruslah adil dan transparan sehingga hukum yang dijatuhkan dapat menimbulkan efek jera.
Pencabutan hak politik secara permanen bukanlah solusi yang tepat dan justru akan menimbulkan pola pikir yang salah bahwa kita dapat korupsi agar tak lebih dari 1 miliar. Namun bagaimana persidangan berjalan dengan adil? Dewan Juri yang terhormat, ditambah status quo saat ini, hukum Indonesia belum mampu mencapai hal tersebut. Sehingga kita perlu penyempurnaan aturan dengan memanfaatkan Ombudsman Republik Indonesia untuk memotong rantai korupsi. Dilihat dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, mengatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, yang mana Ombudsman kita tunjuk untuk mengawasi KPK. Mengapa kita harus memanfaatkan Ombudsman ini? Dilihat dari negara Denmark yang merupakan negara dengan kasus korupsi terendah, mereka memanfaatkan Ombudsman dengan kebijakan transparasi atau skema terbukaan, yang artinya masyarakat dapat memperoleh info tentang kebijakan mulai dari pembuatan, pelaksanaan, dan hasil, sehingga masyarakat tahu bahwa pemerintahan dengan tegas mengatasi kasus korupsi. Untuk mencapai hal tersebut didukung juga oleh penegak hukum yang adil. Maka dari itu, kita harus menyeleksi penegak hukum dengan lebih ketat lagi. Kemudian, terdakwa harus mengembalikan seluruh uang yang ia ambil serta aset-aset yang ia beli dengan uang korupsi harus dikembalikan. Dengan kata lain, kita akan memiskinkan koruptor. Karena koruptor yang mengambil hak orang lain dilibatkan dengan rasa serakah dan ingin kaya. Untuk itu, ketakutan akan kemiskinan akan menimbulkan efek jerah di mata semua orang. Jika tak cukup untuk melunasi seluruh nominal yang ia korupsikan, maka hukuman penjaranya akan ditambah. Dan hak politik mereka akan ditahan serta akan dikembalikan jika sudah menyelesaikan seluruh hukuman. Jika tim pro mengatakan bahwa hak politik mereka tak dicabut seumur hidup, itu akan memberikan kesempatan untuk mereka korupsi lagi. Dewan Juri yang terhormat, kita tak dapat memukul rata bahwa semua orang tidak dapat berubah. Dan mantan koruptor yang ingin menjabat kembali, jika masa hukumannya sudah diselesaikan dengan baik, haruslah mengumumkan bahwa ia pernah korupsi sebelum mencalonkan diri sebagai pejabat, sehingga masyarakat tahu sebelum memilih pemimpin mereka. Implikasi yang didapat dari posisi saya di sini ialah tujuan untuk menekan angka korupsi tercapai tanpa menginjak hak mereka. Dengan demikian, tanaman akan musnah bila dipotong hingga ke akar-akarnya. Bukan hanya memetik buahnya saja, yang artinya korupsi dari yang nominal kecil hingga terbesar dapat kita hancurkan. Dengan demikian, saya tetap berdiri kukuh di tim kontra. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian dari rekan kami, tim pro dan juga tim kontra. Tidak terasa sudah sekitar 15 menit kita melakukan perdebatan kali ini. Ada pun beberapa poin-poin penting yang dapat kita ambil, yaitu dari tim pro, dengan status quo saat ini, kita selaku pemerintah harus mencabut hak politik koruptor seumur hidup dengan hukuman yang lebih baik untuk efek jerah Dewan Juri yang terhormat, di mana nantinya dapat memberikan wajah baru di bidang pemerintahan dengan orang-orang yang bersih dan siap untuk menjalani program pemerintahan dan bukan seseorang yang memiliki kecacatan di dalam periode sebelumnya, dikarenakan akan melukai hak asasi masyarakat serta demokrasi Indonesia, serta tidak adanya efek jerah bagi koruptor tersebut dan memberikan suatu kenyamanan serta ilusi hukum. Adapun kita dapat menyimpulkan bahwa di tim pro mereka sangat menghargai hak asasi masyarakat dan memprioritaskan mereka di atas hak asasi koruptor. Adapun itu ditentang oleh teman kita dari tim kontra karena mereka berpendapat bahwa permasalahan korupsi sudah sangat mengakar di berbagai lembaga negara Indonesia dan perlu mekanisme yang lebih baik, yaitu restrukturisasi, transparansi, dan pengoptimalan lembaga negara seperti Ombudsman. Dikarenakan penggunaan Ombudsman ini sudah berhasil diterapkan di negara Jerman, di mana itu dapat menurunkan tingkat korupsi di negara tersebut. Hal ini dikarenakan mencakup keseluruhan dan juga memberikan efek rehabilitasi yang baik bagi koruptor itu sendiri dan mencegah korupsi itu terjadi lagi di Juri yang terhormat. Adapun kesimpulannya bahwa tim kontra berhasil menyegah tim pro dengan mekanisme lain. Namun terlihat bahwa kedua mekanisme yang diberikan oleh teman kita dari tim kontra dan juga tim pro itu baik untuk diterapkan di Indonesia dikarenakan bisa saling melengkapi dan juga sama-sama bertujuan untuk memberantas korupsi di Indonesia.
Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih.